Vonis baru dua pelaku pengeroyok pelajar Reza hingga lumpuh di Renjang Lebong usai banding diterima. Vonis baru terhadap pelaku pengeroyokan pelajar bernama Reza Ardiansyah 16 warga Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu hingga lumpuh. Hasil putusan banding telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi PT Bengkulu dan terjadi perubahan vonis hukuman kepada dua terdakwa pada kasus ini. Kedua terdakwanya ialah Bio Kennedy alias B dan Dimas alias D. Dari amar putusan yang diterima Pengadilan Negeri PN Curup pada tanggal 3 Juli tahun 2025 kemarin, PT Bengkulu menerima permintaan banding dari penuntut umum. Kini, terdakwa Bio Kennedy alias B, PT Bengkulu menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas Il Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu. Kemudian memerintahkan anak untuk ditahan. Selanjutnya, menghukum orang tua terdakwa untuk membayar pemberian restitusi sejumlah Rp35,2 juta. Dengan ketentuan apabila pemberian restitusi tersebut tidak dibayar maka jaksa bisa menyita harta kekayaan orang tua terdakwa dan melelangnya untuk memenuhi pembayaran restitusi. Jika dalam hal harta kekayaan orang tua terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Dimas alias D, PT Bengkulu membatalkan putusan dari PN Curup. Selanjutnya menyatakan diterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. PT Bengkulu menjatuhkan vonis pidana kepada D dengan pidana penjara selama 6 bulan di LPKA Kelas 2 Bengkulu dan pelatihan kerja selama 1 bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu. Juga memerintahkan agar anak ditahan. Sayangnya PT Bengkulu menolak permohonan restitusi dari pihak korban. Juru bicara PN Kelas IB Curup, Mantiko Sumanda Moehtar, SH.M. membenarkan hal tersebut. Banding yang diajukan kemarin telah diputus oleh PT Bengkulu pada tanggal 26 Juni tahun 2025 lalu. Selanjutnya salinan putusan telah diterima oleh PN Curup pada tanggal 3 Juli tahun 2025 kemarin. Benar, untuk banding pada kasus pengeroyokan sudah keluar putusannya, sudah kita terima, ucap Mantiko. Mantiko menjelaskan, PT Bengkulu menerima banding yang disampaikan oleh penuntut umum, juga membatalkan vonis PN Curup pada terdakwa D. Pihaknya telah memberikan salinan putusan dan petikan PT Bengkulu kepada terdakwa dan juga Kejari Renjang Lebong serta penyidik. Sudah kita teruskan, selanjutnya kita masih menunggu apakah akan ada yang mengajukan kasasi, jelas Mantiko. Sebelumnya, PN Curup memutus terdakwa B dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, Hakim juga mengabulkan seluruh tuntutan restitusi yang diajukan, yaitu mewajibkan orang tua terdakwa membayar ganti rugi biaya pengobatan korban sebesar lebih dari Rp90 juta. Bahkan jika tidak sanggup, akan dilakukan penyitaan aset. Jika juga asetnya tak mencukupi, maka orang tua terdakwa akan dipenjara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk terdakwa D, PN Curup sebelumnya hanya menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat selama 60 jam yang harus dilakukan di Masjid At-Taqwa Jalan Agus Salim Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan. Pelaksanaan kerja sosial ini dibatasi maksimal 3 jam per hari, dengan ketentuan tambahan. Syarat umum, anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Syarat khusus, anak wajib melapor 1 kali setiap minggu selama 1 bulan kepada penuntut umum. Pengadilan juga mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan keluarga korban. Orang tua dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp300.000, secara bersama dengan orang tua anak lain yang terlibat dalam berkas terpisah.